lanjut ya pertemuan yang setiap bulan kami laksanakan dalam rangka pembahasan program keluarga berencana ya. Jadi program Bangga Kencana namanya, itu pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Nah ini dari setiap bulan itu kegiatan itu kita evaluasi ya. Jadi evaluasi per item kegiatan. Jadi yang mana-mana yang masih menjadi PR kita yang harus kita kerjakan dalam rangka ya mensukseskan program Bangga Kencana ini di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kami hari Rabu tadi itu kita melaksanakan program yang namanya pembahasan program evaluasi kegiatan itu yang disingkat dengan PMP. Itu dilaksanakan di provinsi, baik itu secara Zoom maupun secara offline. Nah, jadi kami sebagai kepala dinas itu langsung mengikuti secara offline. Nah, di situ dibahas, disampaikan pembahasan program dari seluruh bidang. Nah, di Kabupaten Ogan Ilir ini ya masih ada juga PR-PR yang harus kita lakukan dan banyak juga hal-hal yang sudah tercapai. Ya. Nah, di sini kita yang PR-PR yang itu yang pertama yang menjadi kendala kita di Kabupaten Ogan Ilir ini salah satunya memang kita kekurangan sumber daya manusia, di mana penyuluh keluarga berencana yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini baru berjumlah 16 orang dan 3 orang dari P3K, jadi berjumlah 19 orang untuk melakukan kegiatan di 241 desa dan kelurahan. Jadi sangat-sangat banyak, jadi baru berapa persen. Yang seharusnya satu penyuluh KB itu satu desa. Nah, kalaupun satu penyuluh KB itu memegang 3 desa, kita masih butuh 87 orang PKB. Nah, alhamdulillah ini baru-baru ini tadi ada tes P3K. Untuk Kabupaten Ogan Ilir ini P3K yang dites itu dari PLKB non PNS yang sudah mengabdikan dirinya di Kabupaten Ogan Ilir ini. Ada yang sudah 10 tahunan, 7 tahun, dia paling ini 2 tahun kan, jadi dia bisa mengikuti tes. Nah, dari 17 orang itu sudah lulus, dinyatakan lulus itu 14 dan 3 orangnya masih masa sanggah. Dan itu pun sudah kami sampaikan ke waktu di provinsi, kami mohon untuk yang 3 orang itu tetap kalau bisa lulus, karena ketidaklulusan mereka itu bukannya karena kekurang pengetahuan mereka, tapi salah dalam penginputan. Yang harusnya persyaratan itu misalnya yang diinput fotokopi, tapi mereka menginput yang asli. Nah, itu kan jadi tidak menjadikan masalah buat kita. Jadi kami berharap petugas P3K yang 17 orang ini lulus semua sehingga dapat memenuhi kuota di 16 kecamatan ini, walaupun masih banyak kekurangan. Dan kami juga berharap kepada Kepala Perwakilan BKKBN itu langsung juga dengan pusat bahwa kalau bisa petugas P3K yang lulus Kabupaten Ogan Ilir ini tetap bertugas di Kabupaten Ogan Ilir supaya mereka dalam melakukan penyesuaian di lapangan mereka tidak terlalu, karena mereka sudah paham dengan kondisi wilayah kerja mereka masing-masing. Nah, itu. Jadi kegiatan ini pun kegiatan yang seperti ini biasa kami lakukan di kabupaten. Tetapi kalau kami melaksanakan ini di kabupaten, kami tidak bisa bertemu langsung dengan kader-kader sebagai pembantu kita dengan kekurangan sumber daya kita tadi. Jadi kita memanfaatkan tenaga kader-kader KB ini yang ada di desa dan kelurahan. Jadi setiap desa itu ada namanya kader KB, PPKPD itu namanya petugas pembantu keluarga berencana desa. Setiap desa ada satu dan dibantu dengan sub PPKPD yang ada di setiap dusun-dusun. Setiap dusun. Jadi kalau di desa itu ada 5 dusun, berarti di situ punya sub ada 5 orang. Nah, inilah yang membantu kami yang di lini lapangan yang berhadapan langsung dengan sasaran kader-kader inilah. Maka kami diarahkan oleh Pak Bupati supaya kita dapat bertemu langsung, supaya mereka juga lebih semangat dalam melaksanakan ini kalau kita sering bertemu kepada mereka. Jadi kami sudah memprogramkan ini dan insya Allah
Pak Bupati mengarahkan kita tetap memperhatikan dengan penuh untuk kader-kader KB ini. Itu saja.